mereka tidak banyak masuk berita, mungkin mereka tidak banyak masuk eksekusi, tapi bukan berarti perannya tidak banyak. Perannya besar, perannya merasakan, lingkungan, mikro, dan itulah yang sudah dijaga. Namun perlu kami tegaskan bahwa ini merupakan proses hukum, tidak ada kepentingan lain sebagai kebutuhan dari proses penyelidikan yang sedang KPK lakukan. Ada masalah pembelian lem yang tidak masuk akal, pembelian ATK yang luar biasa bermiliar-miliar, ada lagi pembelian barang-barang yang tidak perlu, belum lagi kelebihan bayar yang super jumbo. Kemudian ada skandal Formula E yang sampai saat ini tidak jelas juntrungannya. Dan yang terakhir adalah korupsi dana bantuan sosial atau bansos yang diindikasikan merugikan negara 2,85 triliun. Kemana uangnya? Dan menguap begitu saja dengan nominal yang jauh lebih besar dari rata-rata negara lain, karena kita tahu bahwa selain orang ini bermasalah dengan keuangan, dia juga bermasalah dengan politik identitas. Pertanyaannya, rakyat sudah capek menunggu penyelidikan mulai Formula E, mulai tanaman-tanaman ditebangi melanggar undang-undang, dan Formula E yang tidak jelas manfaatnya. Kemudian dana bansos seperti ini. Nah, kalau melihat rekam jejak seperti ini, pantaskah orang seperti ini menjadi pemimpin? Geger, kecurigaan Firly ternyata benar, sosok ini belakang Anies Baswedan. Keputusan Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi, Fitrah Rohcayantodari, untuk mundur dari jabatannya, menyisakan tanda tanya besar. Hal ini dihubung-hubungkan dengan lembaga anti rahasia itu yang saat ini tengah menggarap kasus Formula E tengah kontroversial. Kemunduran Fitrah dari KPK kemudian kembali ke Jaksa Agung, disebut karena dipaksa membuat ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi tersangka dalam kasus Formula E. Kabar burung itu ditanggapi kader Demokrat Cipta Pancalaksana. Ia menyebut-nyebut nama Ketua KPK Firly Bahuri. Sementara itu, kabar tersebut ditampik pihak KPK. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menuturkan, mundurnya Fitrah karena yang bersangkutan memang ingin melanjutkan karirnya di kejaksaan. Faktor historis jadi alasan Nasdem lebih nyaman dengan Golkar ketimbang Demokrat PKS. Ketum Nasdem Surya Paloh bertemu Ketum Golkar Airlangga Hartarto di markas Golkar Rabu 1 Februari. Paloh mengakui Golkar sebagai parpol prioritas dalam menjalin komunikasi politik, bahkan dibandingkan Demokrat dan PKS dalam koalisi perubahan. Peneliti BRIN Wasisto Raharjo Jati menilai wajar jika Nasdem merasa lebih nyaman dan memprioritaskan Golkar. Terlebih, Surya Paloh bukan orang baru bagi Golkar. Wasisto menilai bisa saja nanti pada akhirnya antara Nasdem dan Golkar berada dalam satu koalisi di pemilu 2024. Menurut dia, memilih cawapres Anies Baswedan bukan hal yang mudah untuk koalisi perubahan. Wasis menambahkan Nasdem lebih terlihat memiliki kedekatan secara histori dengan Golkar ketimbang dengan Demokrat dan PKS. Sehingga, kata dia, sebuah kemungkinan bisa terjadi jelang pendaftaran Capres-Cawapres, termasuk berubahnya haluan partai-partai. Diberitakan sebelumnya, Surya Paloh mengatakan pertemuan dengan Airlangga adalah hal yang lebih prioritas ketimbang bertemu partai-partai di koalisi perubahan. Pertemuan ini juga menjadi kunjungan pertama kalinya Surya Paloh ke kantor partai lain. Setelah sebelumnya pertemuan politik Surya Paloh dilakukan di Nasdem Tower. Surya Paloh menjelaskan alasan tidak mendatangi partai-partai koalisi perubahan karena belum ada kesepakatan dengan partai-partai tersebut. Surya Paloh juga tidak menolak kemungkinan partainya bergabung dengan KIB. Surya mengaku hubungan emosional dengan Golkar tidak akan pernah bisa hilang. Ia bahkan tidak bermasalah jika disebut sebagai alumni partai beringin tersebut. Surya hadir bersama Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Joni G Plate, Bendahara Umum Ahmad Syaroni, Ketua DPP Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel, dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Prananda Paloh.
Rombongan petinggi Partai Nasdem tiba di kantor PPP Partai Golkar, Selipi, Jakarta Barat sekitar pukul 11.14 WIB. Risuf jalan bila Nasdem dan Anies ganggu rencana Jokowi untuk 2024. Isu perombakan atau risuf kabinet dinilai sudah tamat. Faktanya, Rabu 1 Februari 2023, Presiden Jokowi melakukan aktivitas seperti biasa. Dia tidak melantik seseorang atau tokoh yang ada di Istana Negara sebagai menteri baru atau merotasi para pembantunya. Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul meyakini Jokowi tidak akan merombak kabinet dalam waktu dekat. Apalagi Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah bertemu. Menurut Adib, isu risuf berhembus dari sejumlah parpol seiring dideklarasikannya Anies Baswedan maju sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 oleh Nasdem. Namun ternyata Jokowi bergeming. Ini mengartikan Jokowi tidak ingin melakukan risuf berdasarkan pertimbangan politis semata. Kendati ada menteri yang berasal dari parpol pendukung Anies. Dosen Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang ini meyakini Jokowi akan mengganti menteri yang tidak sejalan dengan visi misinya. Sebagai ganti, Jokowi akan harus memasukkan orang yang profesional. Diketahui sudah ada 3 partai yang menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kecuali Nasdem, 2 parpol lain dikelompokkan sebagai parpol oposisi pemerintah. Di periode kedua, Jokowi sudah 3 kali melakukan risuf. Pada Rabu 23 Desember 2020, Jokowi mengganti 3 menteri. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto diganti Budi Gunadi Sadikin, Tri Risma Harini menggantikan Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial, dan Yakut Khalil Kaumas menjadi Menteri Agama menggantikan Fahrul Razi. Rabu 28 April 2021, Jokowi kembali mengganti 2 menteri. Jokowi menunjuk Nadiem Makarim yang sebelumnya menjadi Mendikbud menjadi Mendikbud Ristek dan mengangkat Laksana Tri Handoko diangkat sebagai Kepala BRIN dan Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Pada Rabu 15 Juni 2022, Jokowi mengumumkan perubahan susunan kementeriannya. Ketum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan, menggantikan Muhammad Lutfi. Haji Jahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional, menggantikan Sofyan Jalil. Raja Juli Antoni menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertahanan Nasional, menggantikan Surya Chandra. John Wempi Wetipo menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri dan Afrian Syahnur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.